Untuk menaklukkan Ukraina, Angkatan Laut Rusia kini bergabung dengan dua matra lainnya. Angkatan Laut tersebut bergabung dengan Angkatan Darat dan Udara dalam perang melawan Ukraina. Mereka disebut akan pergi ke Berdyansk dan menguasai kota pelabuhan di sana. Diketahui Rusia mengerahkan belasan kapal amfibi mereka ke Berdyansk. Lokasi Berdyansk dekat dengan kota pelabuhan Mariupol yang hingga kini masih di bawah kendali Ukraina. Pada 27 Februari 2022, pasukan Rusia mengklaim telah merebut Berdyansk di Laut Azov. Pasukan Rusia di Berdyansk memamerkan sekitar 10 kapal angkatan laut dan penjaga pantai Ukraina yang ditangkap, termasuk 2 kapal patroli kelas Gyurza M. Sementara pada 14 Maret, juru bicara Presiden Vladimir Putin, Dmitry Peskov menyatakan pasukan Rusia berusaha menguasai kota-kota penting lainnya di Ukraina. Kota-kota itu dianggap sebagai bagian dari strategi taktis Kremlin yang lebih besar. Bagi pasukan Rusia di Ukraina, Mariupol tetap menjadi prioritas utama. Namun hanya dengan merebut kota tersebut, maka Rusia dapat sepenuhnya mengendalikan garis pantai di sepanjang Laut Azov. Sementara selama lebih dari sepekan, Mariupol telah dikepung oleh pasukan Rusia. Hal itu membuat pasokan ke kota-kota terhenti sehingga warga kekurangan makanan dan air minum. Beberapa ledakan terdengar di ibu kota Ukraina, yaitu Kiev. Tampak asap besar membumbung ke langit dari beberapa blok apartemen. Sepanjang malam, suara sirene meraung-raung diikuti serangan udara pasukan militer Rusia di kota Kiev. Beberapa ledakan telah digambarkan di Kiev dengan laporan korban sipil saat pasukan Rusia melanjutkan pengepungan mereka di ibu kota Ukraina. Perlahan-lahan Rusia mengepung ibu kota, tetapi sejauh ini mereka gagal melakukannya dan ada akses ke kota terutama dari selatan. 4 bangunan dilaporkan telah dihantam dalam waktu 1 jam di pinggiran Kiev. Banyak bangunan yang terbakar karena serangan tersebut. Hingga pagi tadi, ledakan keras masih terdengar di pinggiran kota Kiev. Penduduk Kiev telah mempersenjatai mereka dengan bom Molotov. Sebab orang-orang Rusia diperkirakan akan melancarkan serangannya di kota Kiev. Sementara itu, pemerintah Ukraina memberlakukan jam malam selama 35 jam, menyusul tembakan yang menewaskan 5 orang. Pada saat yang sama, pemerintah Ukraina terus berjalan dari Kiev, dan Perdana Menteri Polandia, Republik Ceko, dan Slovenia melakukan perjalanan ke Kiev dengan kereta api untuk menunjukkan solidaritas Eropa dengan Ukraina. Pasukan Rusia sekarang hampir mengepung ibu kota Ukraina dalam upaya untuk merebut wilayah Kiev tersebut. Untuk menaklukkan Ukraina, Angkatan Laut Rusia kini bergabung dengan dua matra lainnya. Angkatan Laut tersebut bergabung dengan Angkatan Darat dan Udara dalam perang melawan Ukraina. Mereka disebut akan pergi ke Berdyansk dan menguasai kota pelabuhan di sana. Diketahui Rusia mengerahkan belasan kapal amfibi mereka ke Berdyansk. Lokasi Berdyansk dekat dengan kota pelabuhan Mariupol yang hingga kini masih di bawah kendali Ukraina. Pada 27 Februari 2022, pasukan Rusia mengklaim telah merebut Berdyansk di Laut Azov. Pasukan Rusia di Berdyansk memamerkan sekitar 10 kapal angkatan laut dan penjaga pantai Ukraina yang ditangkap, termasuk 2 kapal patroli kelas Gyurza M. Sementara pada 14 Maret, juru bicara Presiden Vladimir Putin, Dmitry Peskov menyatakan pasukan Rusia berusaha menguasai kota-kota penting lainnya di Ukraina. Kota-kota itu dianggap sebagai bagian dari strategi taktis Kremlin yang lebih besar. Bagi pasukan Rusia di Ukraina, Mariupol tetap menjadi prioritas utama. Namun hanya dengan merebut kota tersebut, maka Rusia dapat sepenuhnya mengendalikan garis pantai di sepanjang Laut Azov. Sementara selama lebih dari sepekan, Mariupol telah dikepung oleh pasukan Rusia. Hal itu membuat pasokan ke kota-kota terhenti sehingga warga kekurangan makanan dan air minum. Kondisi kota Mariupol hancur lebur bahkan disebut seperti neraka setelah diserang habis-habisan pasukan Rusia. Pejabat Ukraina memperkirakan sebanyak 2.500 warga sipil tewas di Mariupol. Dikutip dari CNN.com, rekaman drone dan foto satelit menunjukkan kehancuran total yang ditimbulkan oleh pemboman Rusia.
Sebanyak 2.500 warga sipil tewas di Mariupol, kata pejabat Ukraina. Sekitar 350.000 orang terjebak di kota itu, dengan para pejabat memperkirakan mereka yang masih tinggal tanpa listrik, air, dan penghangat. Hingga Rabu 16 Maret, sekitar 20.000 warga sipil telah berhasil meninggalkan kota yang dikepung dengan mobil pribadi mereka. Pada hari Rabu 16 Maret, sekitar 20.000 orang warga sipil telah berhasil meninggalkan kota tersebut dengan mobil pribadi mereka sendiri. Sementara itu, pasukan Rusia telah menduduki sebuah rumah sakit di kota Mariupol. Pasukan Putin juga menyandera 500 orang di sana. Wakil Perdana Menteri Ukraina, Olha Stefanisina, mengatakan bahwa pasukan Rusia sekarang menembaki rumah sakit yang direbut tersebut. Hal ini mengancam koridor kemanusiaan. Stefanisina mengatakan upaya sedang dilakukan untuk membuka koridor kemanusiaan lagi hari ini, tetapi masih menjadi pertanyaan terbuka. Diketahui invasi Rusia terhadap Ukraina telah berlangsung sejak 24 Februari lalu. Perang tersebut memicu ketegangan internasional, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, NATO, hingga PBB. Rusia kembali kehilangan jenderal tingginya dalam perang di Ukraina. Pihak Zelensky mengklaim telah membunuh jenderal keempat Rusia, yaitu Mayor Jenderal Rusia Oleg Mityaev. Ia tewas dalam penyerbuan di kota Mariupol. Dikutip dari Al Jazeera pada Rabu 16 Maret, hal tersebut dikatakan oleh Kementerian Dalam Negeri Ukraina, Anton Gerashchenko. Ia mengatakan Mityaev tewas pada hari Selasa. Mityaev telah memimpin divisi senapan bermotor ke-150 dan telah bertempur di Suriah. Akan tetapi tidak ada konfirmasi mengenai informasi ini dari pihak Rusia. Tewasnya Mayor Jenderal Oleg Mityaev menambah daftar jenderal tinggi Rusia yang meninggal di tangan Ukraina. Sebelumnya ada 3 jenderal yang tewas selama invasi Rusia terhadap Ukraina. Pada Jumat lalu, Mayor Jenderal Andrei Kolesnikov, Komandan Distrik Militer Timur, adalah perwira tinggi Rusia ketiga yang tewas sejak pasukan Putin menginvasi Ukraina. Sebelumnya juga ada Mayor Jenderal Vitali Gerasimov, Kepala Staf Angkatan Darat ke-41 yang tewas di luar Kharkiv, dan juga Mayor Jenderal Andrei Sukhovetsky. Diketahui, kota Mariupol di Provinsi Donetsk, Ukraina telah diserang selama 18 hari terakhir oleh militer Rusia. Kota tersebut luluh lantak, termasuk rumah sakit. Dilaporkan sekitar 400.000 penduduk terjebak di Mariupol telah kehilangan akses air bersih, makanan, dan obat-obatan. Pasokan listrik di banyak daerah juga telah diputus. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa negaranya tak dapat bergabung dengan NATO. Terkait dengan kondisi ini, Zelensky meminta masyarakat Ukraina untuk menerimanya. Hal ini juga dinilai sebagai angin segar bagi Presiden Rusia Vladimir Putin yang telah lama menentang Ukraina bergabung dengan NATO. Dilansir Daily Mail Rabu 16 Maret, Zelensky mengatakan pihaknya memahami bahwa Ukraina tak dapat menjadi bagian dari NATO. Ia berujar bahwa pintu untuk bergabung dengan Ukraina terbuka selama bertahun-tahun. Namun pada akhirnya Ukraina memang tak dapat bergabung di dalamnya. Zelensky pun meminta warganya untuk menerima kondisi ini. Pernyataan ini disampaikannya dalam panggilan video saat pertemuan para pemimpin negara-negara Nordik dan Baltik yang digelar Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Hal ini juga sekaligus menjadi kabar yang menggembirakan bagi Rusia yang selama ini menentang Ukraina bergabung ke NATO. Keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO juga yang jadi penyebab Rusia melakukan invasi yang disebut sebagai operasi militer khusus. Kondisi ini juga bisa jadi membuka jalan bagi upaya perdamaian antara kedua belah pihak. Zelensky menambahkan bahwa Ukraina akan mencoba melindungi diri secara independen asalkan memiliki jaminan keamanan. Sebelumnya, Zelensky sempat mendesak NATO untuk menutup wilayah udaranya. Zelensky bahkan mengatakan akan menyalahkan NATO atas kematian warganya apabila zona larangan terbang tak diberlakukan. Menanggapi hal ini, NATO menolak permintaan pemerintah Ukraina karena adanya kekhawatiran akan bentrokan langsung dengan Rusia. Sekjen NATO, Jens Stoltenberg, mengatakan NATO tak akan campur tangan dalam konflik karena kekhawatiran bentrokan langsung dengan Rusia yang dapat berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
Invasi Rusia terhadap Ukraina memakan korban tak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Dilaporkan sebanyak 103 anak-anak Ukraina tewas selama perang dengan Rusia. Sementara itu, lebih dari 400 lembaga pendidikan juga diserang oleh pasukan Putin tersebut. Dari jumlah itu, 59 diantaranya hancur lebur. Hal tersebut dikatakan oleh Jaksa Agung Ukraina, Iriana Venediktova, di Facebook seperti dilansir Al Jazeera pada hari Rabu. Akan tetapi informasi tersebut tidak bisa diverifikasi secara independen. Serangan brutal Rusia terhadap Ukraina memasuki hari ke-21. Beberapa kota besar Ukraina seperti Mariupol, Kharkiv, dan Kiev diserang habis-habisan oleh militer Rusia. Sergei Orlov, wakil wali kota Mariupol, juga mengatakan rumah sakit telah diduduki oleh pasukan Rusia. Orlov mengatakan pasukan Rusia menghancurkan Mariupol dengan serangan reguler. Sementara di Kiev, sebuah apartemen 12 lantai di dekat pusat kota dihantam oleh tembakan Rusia pada Rabu pagi. Serangan ini memicu kebakaran di beberapa lantai menurut sebuah pernyataan dari layanan darurat negara Ukraina. Informasi awal menunjukkan 2 orang terluka dalam penembakan itu. Petugas penyelamat mengevakuasi 37 orang dari gedung tersebut. Hanya Presiden China Xi Jinping yang bisa mempengaruhi Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghentikan invasi ke Ukraina. Hal tersebut dikatakan oleh mantan Kepala Secret Intelligence Service atau M16 Alex Younger. Bahkan ia menyebut Putin sedang bertaruh untuk memenangkan serangan tersebut. Dikutip dari mirror.co.uk pada Rabu 16 Maret, hanya China lah yang dapat berbicara kepada Putin agar berhenti melakukan operasi militer khusus. Ia menyebut Putin membutuhkan Xi Jinping, sehingga kepala negara Rusia itu harus menyelaraskan keputusan dengan China. Hubungan antara Rusia dan China yang belum lama terjalin ini dikatakan terganggu dengan adanya demilitarisasi di Ukraina tersebut. Younger menambahkan, situasi di Ukraina secara serius memperparah masalah ekonomi yang dihadapi China. Ia membaca risiko reputasi besar bagi negara tirai bambu jika mereka terus mengasosiasikan diri dengan kegiatan invasi di Ukraina. Bahkan dalam pernyataannya, Younger menyebut Putin sedang berjudi dalam serangan tersebut. Rusia telah memahami kesulitan luar biasa sejak awal invasi. Namun, menurut mantan kepala M16 ini, pasukan Putin terus maju menyerang. Sebelumnya, penasihat keamanan nasional Amerika Serikat, Jake Sullivan, menuding China memberikan bantuan kepada Rusia dalam serangan mematikan di Ukraina. Namun, tuduhan tersebut langsung dibantah oleh pihak China dan menyebut ada kesalahan informasi. Beredar di media sosial sebuah video yang menunjukkan pasukan Rusia yang bersembunyi di tengah hutan diledakkan oleh Ukraina. Ledakan tak hanya terjadi di satu lokasi tetapi di beberapa titik. Meski begitu, ledakan yang paling besar terlihat di satu lokasi, termasuk cahaya berwarna orange yang berasal dari api dan diikuti asap putih membumbung tinggi.
Diketahui beberapa waktu lalu Rusia sempat menarik pasukannya yang berada di Kiev, kemudian beberapa di antaranya masuk ke hutan untuk bersembunyi. Ukraina dikabarkan meluncurkan drone dan menembaki hingga meledakkan pasukan Rusia yang berada di sana. Video detik-detiknya terekam kamera dan beredar luas di media sosial. Diketahui video itu diambil di sebuah hutan yang berada di sebelah utara kota Gostomel, Ukraina. Hingga kini perang antara Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Rusia mengalami banyak tekanan dari berbagai negara untuk mengakhiri perang. Bahkan Barat memberikan sejumlah sanksi termasuk sanksi ekonomi. Atas hal tersebut, Rusia berencana menargetkan ruang angkasa untuk diserang jika Barat terus memberikan sanksi ke negaranya. Rusia menyebut bisa mengganggu misi stasiun ruang angkasa internasional dan jatuh ke bumi. Ukraina disebut telah meledakkan 3 helikopter milik Rusia di Bandara Internasional Kherson pada Selasa 15 Maret 2022. Serangan ini disebut sebagai serangan paling merusak yang dilakukan Ukraina. Akibatnya, asap hitam terlihat di sekitaran bandara. Penampakan serangan militer di bandara ditangkap oleh Fire Information for Resource Management System atau FIRMS NASA yang melacak kebakaran besar yang terjadi. Menurut data sensoriknya, serangan militer terjadi sekira pukul 13.42 waktu setempat. Sebelum adanya kejadian, sempat terlihat sejumlah helikopter militer Rusia di landasan Bandara Internasional Kherson. Tak hanya itu, sejumlah kendaraan militer juga terlihat di kawasan sekitarnya. Dari situlah serangan militer Ukraina kepada Rusia dilancarkan. Aksinya membuat 3 helikopter Rusia hancur. Gumpalan asap hitam besar terlihat membumbung dari bandara dengan sejumlah helikopter terbakar. Di sisi lain, serangan Rusia ke Ukraina juga terus dilakukan. Terbaru pada Rabu 16 Maret, kapal perang Rusia menembakkan rudal di pantai Ukraina dekat Tuzla di selatan Odessa. Hal ini disampaikan oleh penasihat Kementerian Dalam Negeri Ukraina, Anton Gerasenko. Hingga kini konflik keduanya masih berlangsung, bahkan korban jiwa terus berjatuhan akibat invasi yang terjadi. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai penjahat perang. Pernyataan ini merupakan kecaman paling keras dari pejabat Amerika Serikat sejak terjadinya perang di Ukraina 3 pekan lalu. Pernyataan Joe Biden ini disampaikan seusai memberikan sambutan di Gedung Putih pada Rabu 16 Maret kemarin. Menurut Biden, sosok Vladimir Putin dianggap sebagai penjahat perang. Ucapan Biden ini belum pernah dilontarkan oleh pejabat Amerika Serikat manapun dan dinilai sebagai kecaman paling keras kepada Rusia. Melansir CBS News, juru bicara Biden, Jen Psaki, kemudian memberikan penjelasan soal ucapan sang presiden. Menurutnya, Biden mengucapkan hal tersebut sesuai isi hati setelah melihat dampak perang di Ukraina. Selama invasi berlangsung, kedua belah pihak sudah berkali-kali melakukan pertemuan, yang mana diantaranya melakukan negosiasi untuk mengakhiri konflik yang terjadi. Namun nyatanya perang tak kunjung mereda dan masih terjadi pertumpahan darah di berbagai kota di Ukraina. Sementara itu, juru bicara Putin, Dmitry Peskov, menyatakan apa yang diucapkan oleh Biden tidak bisa dimaafkan. Peskov juga mengungkit bagaimana Amerika Serikat sendiri telah membunuh ratusan ribu orang di negara-negara lain pada peperangan sebelumnya.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Untuk menaklukkan Ukraina, Angkatan Laut Rusia kini bergabung dengan 2 matra lainnya. Angkatan Laut tersebut bergabung dengan Angkatan Darat dan Udara dalam perang melawan Ukraina. Mereka disebut akan pergi ke Berdyansk dan menguasai kota pelabuhan di sana. Diketahui Rusia mengerahkan belasan kapal amfibi mereka ke Berdyansk. Lokasi Berdyansk dekat dengan kota pelabuhan Mariupol yang hingga kini masih di bawah kendali Ukraina. Pada 27 Februari 2022, pasukan Rusia mengklaim telah merebut Berdyansk di Laut Azov. Pasukan Rusia di Berdyansk memamerkan sekitar 10 kapal angkatan laut dan penjaga pantai Ukraina yang ditangkap, termasuk 2 kapal patroli kelas Gyurza M. Sementara pada 14 Maret, juru bicara Presiden Vladimir Putin, Dmitry Peskov menyatakan pasukan Rusia berusaha menguasai kota-kota penting lainnya di Ukraina. Kota-kota itu dianggap sebagai bagian dari strategi taktis Kremlin yang lebih besar. Bagi pasukan Rusia di Ukraina, Mariupol tetap menjadi prioritas utama. Namun hanya dengan merebut kota tersebut, maka Rusia dapat sepenuhnya mengendalikan garis pantai di sepanjang Laut Azov. Sementara selama lebih dari sepekan, Mariupol telah dikepung oleh pasukan Rusia. Hal itu membuat pasokan ke kota-kota terhenti sehingga warga kekurangan makanan dan air minum. Beberapa ledakan terdengar di ibu kota Ukraina, yaitu Kiev. Tampak asap besar membumbung ke langit dari beberapa blok apartemen. Sepanjang malam, suara sirene meraung-raung diikuti serangan udara pasukan militer Rusia di kota Kiev. Beberapa ledakan telah digambarkan di Kiev dengan laporan korban sipil saat pasukan Rusia melanjutkan pengepungan mereka di ibu kota Ukraina. Perlahan-lahan Rusia mengepung ibu kota, tetapi sejauh ini mereka gagal melakukannya dan ada akses ke kota terutama dari selatan. 4 bangunan dilaporkan telah dihantam dalam waktu 1 jam di pinggiran Kiev. Banyak bangunan yang terbakar karena serangan tersebut. Hingga pagi tadi, ledakan keras masih terdengar di pinggiran kota Kiev. Penduduk Kiev telah mempersenjatai mereka dengan bom Molotov. Sebab orang-orang Rusia diperkirakan akan melancarkan serangannya di kota Kiev. Sementara itu, pemerintah Ukraina memberlakukan jam malam selama 35 jam, menyusul tembakan yang menewaskan 5 orang. Pada saat yang sama, pemerintah Ukraina terus berjalan dari Kiev, dan Perdana Menteri Polandia, Republik Ceko, dan Slovenia melakukan perjalanan ke Kiev dengan kereta api untuk menunjukkan solidaritas Eropa dengan Ukraina. Pasukan Rusia sekarang hampir mengepung ibu kota Ukraina dalam upaya untuk merebut wilayah Kiev tersebut. Untuk menaklukkan Ukraina, Angkatan Laut Rusia kini bergabung dengan 2 matra lainnya. Angkatan Laut tersebut bergabung dengan Angkatan Darat dan Udara dalam perang melawan Ukraina. Mereka disebut akan pergi ke Berdyansk dan menguasai kota pelabuhan di sana. Diketahui Rusia mengerahkan belasan kapal amfibi mereka ke Berdyansk. Lokasi Berdyansk dekat dengan kota pelabuhan Mariupol yang hingga kini masih di bawah kendali Ukraina. Pada 27 Februari 2022, pasukan Rusia mengklaim telah merebut Berdyansk di Laut Azov. Pasukan Rusia di Berdyansk memamerkan sekitar 10 kapal angkatan laut dan penjaga pantai Ukraina yang ditangkap, termasuk 2 kapal patroli kelas Gyurza M. Sementara pada 14 Maret, juru bicara Presiden Vladimir Putin, Dmitry Peskov menyatakan pasukan Rusia berusaha menguasai kota-kota penting lainnya di Ukraina. Kota-kota itu dianggap sebagai bagian dari strategi taktis Kremlin yang lebih besar. Bagi pasukan Rusia di Ukraina, Mariupol tetap menjadi prioritas utama. Namun hanya dengan merebut kota tersebut, maka Rusia dapat sepenuhnya mengendalikan garis pantai di sepanjang Laut Azov. Sementara selama lebih dari sepekan, Mariupol telah dikepung oleh pasukan Rusia. Hal itu membuat pasokan ke kota-kota terhenti sehingga warga kekurangan makanan dan air minum.
Kondisi kota Mariupol hancur lebur bahkan disebut seperti neraka setelah diserang habis-habisan pasukan Rusia. Pejabat Ukraina memperkirakan sebanyak 2.500 warga sipil tewas di Mariupol. Dikutip dari CNN.com, rekaman drone dan foto satelit menunjukkan kehancuran total yang ditimbulkan oleh pemboman Rusia. Sebanyak 2.500 warga sipil tewas di Mariupol, kata pejabat Ukraina. Sekitar 350.000 orang terjebak di kota itu, dengan para pejabat memperkirakan mereka yang masih tinggal tanpa listrik, air, dan penghangat. Hingga Rabu 16 Maret, sekitar 20.000 warga sipil telah berhasil meninggalkan kota yang dikepung dengan mobil pribadi mereka. Pada hari Rabu 16 Maret, sekitar 20.000 orang warga sipil telah berhasil meninggalkan kota tersebut dengan mobil pribadi mereka sendiri. Sementara itu, pasukan Rusia telah menduduki sebuah rumah sakit di kota Mariupol. Pasukan Putin juga menyandera 500 orang di sana. Wakil Perdana Menteri Ukraina, Olha Stefanisina, mengatakan bahwa pasukan Rusia sekarang menembaki rumah sakit yang direbut tersebut. Hal ini mengancam koridor kemanusiaan. Stefanisina mengatakan upaya sedang dilakukan untuk membuka koridor kemanusiaan lagi hari ini, tetapi masih menjadi pertanyaan terbuka. Diketahui invasi Rusia terhadap Ukraina telah berlangsung sejak 24 Februari lalu. Perang tersebut memicu ketegangan internasional, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, NATO, hingga PBB. Rusia kembali kehilangan jenderal tingginya dalam perang di Ukraina. Pihak Zelensky mengklaim telah membunuh jenderal keempat Rusia, yaitu Mayor Jenderal Rusia Oleg Mityaev. Ia tewas dalam penyerbuan di kota Mariupol. Dikutip dari Al Jazeera pada Rabu 16 Maret, hal tersebut dikatakan oleh Kementerian Dalam Negeri Ukraina, Anton Kerashchenko. Ia mengatakan Mityaev tewas pada hari Selasa. Mityaev telah memimpin divisi senapan bermotor ke-150 dan telah bertempur di Suriah. Akan tetapi tidak ada konfirmasi mengenai informasi ini dari pihak Rusia. Tewasnya Mayor Jenderal Oleg Mityaev menambah daftar jenderal tinggi Rusia yang meninggal di tangan Ukraina. Sebelumnya ada 3 jenderal yang tewas selama invasi Rusia terhadap Ukraina. Pada Jumat lalu, Mayor Jenderal Andrei Kolesnikov, Komandan Distrik Militer Timur, adalah perwira tinggi Rusia ketiga yang tewas sejak pasukan Putin menginvasi Ukraina. Sebelumnya juga ada Mayor Jenderal Vitali Gerasimov, Kepala Staf Angkatan Darat ke-41 yang tewas di luar Kharkiv, dan juga Mayor Jenderal Andrei Sukhovetsky. Diketahui, kota Mariupol di Provinsi Donetsk, Ukraina telah diserang selama 18 hari terakhir oleh militer Rusia. Kota tersebut luluh lantak, termasuk rumah sakit. Dilaporkan sekitar 400.000 penduduk terjebak di Mariupol telah kehilangan akses air bersih, makanan, dan obat-obatan. Pasokan listrik di banyak daerah juga telah diputus. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa negaranya tak dapat bergabung dengan NATO. Terkait dengan kondisi ini, Zelensky meminta masyarakat Ukraina untuk menerimanya. Hal ini juga dinilai sebagai angin segar bagi Presiden Rusia Vladimir Putin yang telah lama menentang Ukraina bergabung dengan NATO. Dilansir Daily Mail Rabu 16 Maret, Zelensky mengatakan pihaknya memahami bahwa Ukraina tak dapat menjadi bagian dari NATO. Ia berujar bahwa pintu untuk bergabung dengan Ukraina terbuka selama bertahun-tahun. Namun pada akhirnya Ukraina memang tak dapat bergabung di dalamnya. Zelensky pun meminta warganya untuk menerima kondisi ini. Pernyataan ini disampaikannya dalam panggilan video saat pertemuan para pemimpin negara-negara Nordik dan Baltik yang digelar Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Hal ini juga sekaligus menjadi kabar yang menggembirakan bagi Rusia yang selama ini menentang Ukraina bergabung ke NATO. Keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO juga yang jadi penyebab Rusia melakukan invasi yang disebut sebagai operasi militer khusus. Kondisi ini juga bisa jadi membuka jalan bagi upaya perdamaian antara kedua belah pihak. Zelensky menambahkan bahwa Ukraina akan mencoba melindungi diri secara independen asalkan memiliki jaminan keamanan. Sebelumnya, Zelensky sempat mendesak NATO untuk menutup wilayah udaranya. Zelensky bahkan mengatakan akan menyalahkan NATO atas kematian warganya apabila zona larangan terbang tak diberlakukan. Menanggapi hal ini, NATO menolak permintaan pemerintah Ukraina karena adanya kekhawatiran akan bentrokan langsung dengan Rusia. Sekjen NATO, Jens Stoltenberg, mengatakan NATO tak akan campur tangan dalam konflik karena kekhawatiran bentrokan langsung dengan Rusia yang dapat berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
Invasi Rusia terhadap Ukraina memakan korban tak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Dilaporkan sebanyak 103 anak-anak Ukraina tewas selama perang dengan Rusia. Sementara itu, lebih dari 400 lembaga pendidikan juga diserang oleh pasukan Putin tersebut. Dari jumlah itu, 59 diantaranya hancur lebur. Hal tersebut dikatakan oleh Jaksa Agung Ukraina, Iriana Venediktova di Facebook seperti dilansir Al Jazeera pada hari Rabu. Akan tetapi informasi tersebut tidak bisa diverifikasi secara independen. Serangan brutal Rusia terhadap Ukraina memasuki hari ke-21. Beberapa kota besar Ukraina seperti Mariupol, Kharkiv, dan Kiev diserang habis-habisan oleh militer Rusia. Sergei Orlov, wakil wali kota Mariupol, juga mengatakan rumah sakit telah diduduki oleh pasukan Rusia. Orlov mengatakan pasukan Rusia menghancurkan Mariupol dengan serangan reguler. Sementara di Kiev, sebuah apartemen 12 lantai di dekat pusat kota dihantam oleh tembakan Rusia pada Rabu pagi. Serangan ini memicu kebakaran di beberapa lantai menurut sebuah pernyataan dari layanan darurat negara Ukraina. Informasi awal menunjukkan 2 orang terluka dalam penembakan itu. Petugas penyelamat mengevakuasi 37 orang dari gedung tersebut. Hanya Presiden China Xi Jinping yang bisa mempengaruhi Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghentikan invasi ke Ukraina. Hal tersebut dikatakan oleh mantan Kepala Secret Intelligence Service atau M16, Alex Younger. Bahkan ia menyebut Putin sedang bertaruh untuk memenangkan serangan tersebut. Dikutip dari mirror.co.uk pada Rabu 16 Maret, hanya China lah yang dapat berbicara kepada Putin agar berhenti melakukan operasi militer khusus. Ia menyebut Putin membutuhkan Xi Jinping, sehingga kepala negara Rusia itu harus menyelaraskan keputusan dengan China. Hubungan antara Rusia dan China yang belum lama terjalin ini dikatakan terganggu dengan adanya demilitarisasi di Ukraina tersebut. Younger menambahkan, situasi di Ukraina secara serius memperparah masalah ekonomi yang dihadapi China. Ia membaca risiko reputasi besar bagi negara tirai bambu jika mereka terus mengasosiasikan diri dengan kegiatan invasi di Ukraina. Bahkan dalam pernyataannya, Younger menyebut Putin sedang berjudi dalam serangan tersebut. Rusia telah memahami kesulitan luar biasa sejak awal invasi. Namun, menurut mantan kepala M16 ini, pasukan Putin terus maju menyerang. Sebelumnya, penasihat keamanan nasional Amerika Serikat, Jake Sullivan, menuding China memberikan bantuan kepada Rusia dalam serangan mematikan di Ukraina. Namun, tuduhan tersebut langsung dibantah oleh pihak China dan menyebut ada kesalahan informasi. Beredar di media sosial sebuah video yang menunjukkan pasukan Rusia yang bersembunyi di tengah hutan diledakkan oleh Ukraina. Ledakan tak hanya terjadi di satu lokasi tetapi di beberapa titik. Meski begitu, ledakan yang paling besar terlihat di satu lokasi, termasuk cahaya berwarna orange yang berasal dari api dan diikuti asap putih membumbung tinggi.
Diketahui beberapa waktu lalu Rusia sempat menarik pasukannya yang berada di Kiev, kemudian beberapa di antaranya masuk ke hutan untuk bersembunyi. Ukraina dikabarkan meluncurkan drone dan menembaki hingga meledakkan pasukan Rusia yang berada di sana. Video detik-detiknya terekam kamera dan beredar luas di media sosial. Diketahui video itu diambil di sebuah hutan yang berada di sebelah utara kota Gostomel, Ukraina. Hingga kini perang antara Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Rusia mengalami banyak tekanan dari berbagai negara untuk mengakhiri perang. Bahkan Barat memberikan sejumlah sanksi termasuk sanksi ekonomi. Atas hal tersebut, Rusia berencana menargetkan ruang angkasa untuk diserang jika Barat terus memberikan sanksi ke negaranya. Rusia menyebut bisa mengganggu misi stasiun ruang angkasa internasional dan jatuh ke bumi. Ukraina disebut telah meledakkan 3 helikopter milik Rusia di Bandara Internasional Kherson pada Selasa 15 Maret 2022. Serangan ini disebut sebagai serangan paling merusak yang dilakukan Ukraina. Akibatnya, asap hitam terlihat di sekitaran bandara. Penampakan serangan militer di bandara ditangkap oleh Fire Information for Resource Management System atau FIRMS NASA yang melacak kebakaran besar yang terjadi. Menurut data sensoriknya, serangan militer terjadi sekira pukul 13.42 waktu setempat. Sebelum adanya kejadian, sempat terlihat sejumlah helikopter militer Rusia di landasan Bandara Internasional Kherson. Tak hanya itu, sejumlah kendaraan militer juga terlihat di kawasan sekitarnya. Dari situlah serangan militer Ukraina kepada Rusia dilancarkan. Aksinya membuat 3 helikopter Rusia hancur. Gumpalan asap hitam besar terlihat membumbung dari bandara dengan sejumlah helikopter terbakar. Di sisi lain, serangan Rusia ke Ukraina juga terus dilakukan. Terbaru pada Rabu 16 Maret, kapal perang Rusia menembakkan rudal di pantai Ukraina dekat Tuzla di selatan Odessa. Hal ini disampaikan oleh penasihat Kementerian Dalam Negeri Ukraina, Anton Gerasenko. Hingga kini konflik keduanya masih berlangsung, bahkan korban jiwa terus berjatuhan akibat invasi yang terjadi. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai penjahat perang. Pernyataan ini merupakan kecaman paling keras dari pejabat Amerika Serikat sejak terjadinya perang di Ukraina 3 pekan lalu. Pernyataan Joe Biden ini disampaikan seusai memberikan sambutan di Gedung Putih pada Rabu 16 Maret kemarin. Menurut Biden, sosok Vladimir Putin dianggap sebagai penjahat perang. Ucapan Biden ini belum pernah dilontarkan oleh pejabat Amerika Serikat manapun dan dinilai sebagai kecaman paling keras kepada Rusia. Melansir CBS News, juru bicara Biden, Jen Psaki, kemudian memberikan penjelasan soal ucapan sang presiden. Menurutnya, Biden mengucapkan hal tersebut sesuai isi hati setelah melihat dampak perang di Ukraina. Selama invasi berlangsung, kedua belah pihak sudah berkali-kali melakukan pertemuan, yang mana diantaranya melakukan negosiasi untuk mengakhiri konflik yang terjadi. Namun nyatanya perang tak kunjung mereda dan masih terjadi pertumpahan darah di berbagai kota di Ukraina. Sementara itu, juru bicara Putin, Dmitry Peskov, menyatakan apa yang diucapkan oleh Biden tidak bisa dimaafkan. Peskov juga mengungkit bagaimana Amerika Serikat sendiri telah membunuh ratusan ribu orang di negara-negara lain pada peperangan sebelumnya.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.